Selamat pagi Kak Steven dan teman-teman. Hari ini saya akan mendemokan praktikum modul 3. Yang pertama ada soal nomor 1. Jadi intinya soal nomor 1 itu ada kasus sejumlah permen yang harus dibagikan ke sejumlah anak. Nah, kita harus menemukan beberapa banyak cara yang dapat dilakukan pembagian itu dengan syarat satu anak minimal dapat satu. Jadi awalnya kita input dulu, lalu setelah itu kita panggil fungsinya. Nah, untuk rekursinya ini cara inti logikanya ada di sini. Jadi ini kayak logika berantai gitu. Dan kita bedah terus, bisa dari n-nya dan k-nya kita bedah terus sampai base case-nya. Nah, kita bikin dulu beberapa syarat biar rekursi berjalan dengan benar. Yang pertama ya n-nya tidak boleh lebih kecil dari k-nya. Kalau semisal n-nya udah lebih kecil dari k-nya atau permennya lebih kecil dari anaknya, nggak mungkin setiap anak dapat satu permen. Maka kita return 0 kemungkinan. Tapi di saat n-nya sama dengan k-nya, berarti cuma ada satu cara pembagiannya. Atau di saat anaknya cuma ada satu, tapi permennya ada sekian banyak, cuma ada satu kemungkinan yang dikembalikan. Lalu rumusnya diturunkan terus sampai dapat semua kemungkinan kayak pohon ya, kayak cabang-cabang kayak pohon faktor gitu. Kita petakan semua kemungkinannya, lalu kita kembalikan ke sini, lalu kita petakan hasilnya. Kalau ketika tidak ada cara untuk membagi permen-permen itu, kita keluarkan output ini. Kalau genap tapi tidak 0, maka tampilkan ini. Kalau selain itu yaitu ganjil, kita tampilkan output ini. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini intinya adalah kita suruh ngitung FPB dan KPK ya. Jadi sebenarnya kita input dulu 2 angka. Terus kita panggil fungsinya. Kita panggil fungsi LCM di sini. Setelah LCM kita panggil ke atas lagi. Sebenarnya kita asal usul dari GCD-nya. Oke. Jadi dari N dan M yang sudah dikirim dari sini, kita sekarang panggil fungsi GCD atau greatest common divisor. Jadi kita ikutin rumus yang di soal. Ketika M-nya sama dengan 0, maka return N. Ketika GCD-nya di selain N, M-nya 0, maka kita return GCD M N modulo M untuk mengetahui FPB-nya. Lalu untuk ketahui KPK-nya berdasarkan soal, kita adalah mutlak dari N kali M dibagi hasil dari FPB atau GCD di atas. Lalu itu semua dijalankan dan fungsi itu dikembalikan ke sini. Saya pakai long itu agar dapat mengakomodasi angka-angka yang lebih gede, perkalian yang lebih besar atau pembagian yang lebih besar. Berikut untuk soal nomor 3. Jadi soal nomor 3 itu intinya ada di sebuah peta gitu, ada daratan, ada danau. Danau itu berisi air dan harta karun. Nah, kita disuruh menghitung danau yang memiliki value maksimal, nilai maksimal, akumulasi dari harta karunnya dan airnya. Yang pertama kita input dulu luas danaunya berapa, lalu kita panggil input untuk nge-scan isi danaunya. Karena di soalnya seingat saya ada titik, maka saya konversi dulu. Setelah nge-scan ke dalam char, saya konversi dulu ke integer. Setelah saya konversi ke integer, saya tampung di map. Map ini adalah yang mengandung angka-angka sebenarnya atau value-value sebenarnya. Nah, setelah itu saya loop terus sampai semua rekursifkan terus, bukan loop, agar inputnya kebaca semua. Nah, kemudian saya panggil untuk cek danau. Untuk cek danaunya saya panggil saya rekursifkan lagi, tetapi sekarang dengan syarat. Ketika tadi kan yang titik itu kalau di pemikiran saya, kalau titik dikurangi di ASCII-nya 0, maka akan jadi min 2. Maka kalau misalnya kita ketemukan value yang bukan minus antara 0 dan 9,
kita panggil dsrGrid, fungsi dsrGrid untuk menghitung value dari danau tersebut. Nanti dsrGrid-nya akan ngecek apakah grid ini di dalam luas petanya, luas mapnya. Kalau iya, kalau tidak maka return 0. Berarti nggak ada danau di sana. Berarti untuk kasus itu nggak ada danau di sana, saya tidak akan register ke jumlah harta karunnya. Tapi kalau misalnya ada dia di dalam grid, maka saya akan buat sel itu, saya akan masukkan ke nilai total dan akan mark sel itu visited dengan -1. Lalu saya akan mencari semua kemungkinan dengan merekursifkan semua danau di sekitar yang ada yang terhubung secara kanan, kiri, depan, belakang. Lalu setelah ketemu semua value-nya, saya akan return nilai totalnya. Dan setelah itu saya akan tampung di sum. Lalu kan karena itu tidak sama dengan 0, ada value-nya, maka saya akan tampung di harta karun, di array harta karun. Oh ya, ini saya gunakan return 0 ini kalau misalnya nggak ketemu sama sekali gitu yang semuanya titik gitu. Jadi base case ini sebagai base case atau default case, lebih tepatnya sih default case, untuk agar kalau tidak ada harta karun sama sekali atau value sama sekali, kita return default case 0. Oke, setelah kita dapat jumlah harta karunnya, kita hitung yang maksimumnya dengan rekursif lagi. Kita panggil lagi, kita jabarkan max awalnya deklarasi max sampai dengan 0. Nah, ketika max sampai dengan 0, kita cek apakah max lebih kecil daripada indeks keberapa, indeks ke-1, harta karun ke-1. Jika iya, kita daftarkan angka itu ke dalam max, dan kita terus update maxnya sampai indeksnya itu sama dengan jumlahnya. Ketika kita return max, dan di sini kita print max, dan test case-nya selesai. Oke, buat nomor terakhir. Ini nomor terakhir itu intinya ada soal tentang kerang yang kita suruh hitung seberapa dalam kerangnya gitu. Intinya saya itu kurang agak lupa soalnya, tapi intinya kita masukkan dua bilangan. Yang satu bilangan ini yang kita akan ulang terus terhadap perhitungan B plus B per B plus dan seterusnya per ya itu. Saya gunakan double karena disuruh pemetaan dalam 8 angka di belakang koma. Nah, saya scan F, lalu saya pastikan dulu maka dia di dalam batasannya. Untuk B itu di bawah 10 pangkat 9, dan untuk N di bawah 10 pangkat 12. Kalau di luar berarti return -1. Lalu saya bikin kasus, saya menentukan kasus bahwa kalau N yang di 20 ke atas itu mau berapapun B-nya itu hasilnya bukan. Untuk B yang sama dan N berapapun 20 ke atas itu hasilnya sama. Berarti misalnya B-nya 1, N-nya 20, itu sama dengan hasilnya ketika B-nya 1 tapi N-nya 100 gitu. Jadi kalau di atas 20 ke atas itu udah continue, makanya saya langsung panggil aja. Kalau untuk 20 ke atas, 20 dan 20 ke atas saya panggil aja langsung untuk 20. Hitung rekursif dari 20 aja biar nggak terlalu boros. Dan di luar itu kita hitung biasa karena di bawah angkanya. Nah, untuk di atas ini cara kerjanya, ketika N-nya udah sampai 0, ketika udah dijalankan semua, kita return hasilnya. Nah, ini untuk memastikan bahwa bawahnya itu atau penyebutnya itu tidak 0. Kalau sekiranya 0 maka akan return -1. Lalu kita rekursifkan terus dan kita print hasilnya dalam 8 digit di belakang koma. Sekian dari demo saya, terima kasih.